Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jenatib dari kelas FM 20A. Saya akan mempresentasikan materi metabolisme asam amino. Katabolisme asam amino. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada dua tahap pelepasan gugus amin dari asam amino. Yang pertama, transaminasi. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada A-ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Sintesis asam amino. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turunan lain yang mengandung nitrogen. Tetapi, hati merupakan tempat utama metabolisme nitrogen. Dalam kondisi surplus diet, nitrogen toksik potensial dari asam amino dikeluarkan melalui transaminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur gluconeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Berkaitan dengan hal asam amino dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu asam amino glugenik, ketogenik, serta glukegenik dan ketogenik. Biosintesis glutamat dan aspartat. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam aketo dengan reaksi transaminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase atau AST. Aspartat juga diturunkan dari asparagin dengan bantuan asparaginase. Peran penting glutamat adalah sebagai donor amino intraseluler utama untuk reaksi transaminasi, sedangkan aspartat adalah sebagai prekursor ornitin untuk siklus urea. Biosintesis alanin. Alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan, tetapi umumnya oleh otot. Alanin dibentuk dari pirufat. Hati mengakumulasi alanin plasma. Kebalikan transaminasi yang terjadi di otot dan secara proporsional meningkatkan produksi urea. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan siklus glukosa alanin. Fitur kunci dari siklus ini adalah bahwa dalam satu molekul alanin, jaringan perifer mengekspor pirufat dan amonia ke hati, di mana rangka karbon didaur ulang dan mayoritas nitrogen dieliminir. Ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot, yaitu secara langsung melalui degradasi protein, melalui transaminasi pirufat dengan bantuan enzim alanin transaminase ALT, juga dikenal sebagai serum glutapirufat transaminase SGPT. Biosintesis tirosin. Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidrokilase fenilalanin. Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Jika diet kita kaya tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan fenilalanin sampai dengan 50%. Fenilalanin hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase. Satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dari tirosin. Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat, kofaktor tetrahidroiopeprin yang dipertahankan dalam status
tereduksi oleh NADH dependent enzim dihydropteridine reduktase (DHPR). Biosintesis serin. Jalur utama untuk serin dimulai dari intermediat glikolitik 3 fosfogliserat NADH linked dehydrogenase mengubah 3 fosfogliserat menjadi sebuah asam keto yaitu 3 fosfopirufat sesuai untuk transminasi subsekuen. Aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3 fosfoserin yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase. Biosintesis glisin. Jalur utama untuk glisin adalah satu tahap reaksi yang dikatalisis oleh serin hidroksimetiltransferase. Reaksi ini melibatkan transfer gugus hidroksimetil dari serin untuk kofaktor tetrahidrofolat atau THF menghasilkan glisin dan N5-N10 metilen THF. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.